Sebelum sarapan makan pisang dulu ya, biar nanti makan nasinya nggak banyak. Dan minumnya susu Horselin. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mengenai beser atau kencingnya sering, sakit di jari tangan sehingga tidak bisa mengepal. Kalau besernya ini insya Allah berhubungan dengan jari tangan ya. Jadi kalau orang itu beser, wanita atau laki-laki, itu biasanya kalau punya keinginan yang dia sukai itu harus terlaksana. Yang dia sukai loh ya, bukan keinginan saja yang dia sukai, tapi kalau nggak terlaksana itu biasanya jengkel, marah. Itulah yang menjadikan klep kandung kemih itu meradang istilahnya. Ada radang di situ sehingga klepnya tidak berfungsi dengan bagus. Sehingga maunya ya pinginnya ya pipis saja seperti itu. Maunya mengeluarkan terus ya. Jadi biasanya kalau orang itu sudah pipis itu kan rasanya lega ya, plong. Makanya lewat pipis yang beser. Jadi kalau melakukan pekerjaan yang baik, kurang luwes, agak kaku, ini nanti berhubungan dengan jari tangan. Jadi jari tangan ini sakit, nggak bisa dibuat untuk mengepal. Itu berarti di keluarga atau di luar rumah. Ini maksudnya pekerjaan di dalam rumah tangga atau di luar rumah ya. Pokoknya pekerjaan. Biasanya orangnya tuh kurang luwes, agak kaku. Jari tangan ini kan untuk meraba ya, untuk keseimbangan pekerjaan. Jadi kalau orang itu agak kaku, nggak luwes, ya biasanya jari tangannya ya gampang sakit ya, sampai nggak bisa dibuat mengepal. Kaku itu maksudnya apa? Kaku itu orang itu harus ngikut, ya itu namanya kaku. Jadi kalau nggak cocok, ya biasanya tuh jengkel. Ya dirubah ya, kalau memang pingin jari tangannya nggak sakit lagi, kalau di pekerjaan yang luwes, jangan kaku. Ya insya Allah jadi di tangannya nggak sakit lagi. Mengenai ginjal kiri ada kista, itu seringkali jengkel yang disimpan kepada pasangannya. Mengenai ginjal, yang kanan ada batu, dalam keluarga ini biasanya sering berantem ya. Sering berantem, ya cuma ada bedanya sedikit ya. Kalau istrinya yang lebih berani ya biasanya ya suaminya yang kena ya. Jadi seseorang yang sebenarnya mengetahui kebenaran tapi tidak mau disampaikan, ya ini menyebabkan rusaknya organ kecil di ginjal sehingga tidak menjadikan penyaringan yang baik ya, sehingga menjadi batu kristal. Jadi jengkel kepada istri yang masih disimpan ini lama-lama nanti jadi gagal ginjal atau cuci darah. Ya pokoknya kalau marahnya kuat, takutnya jangan kuat. Marahnya kuat, takutnya kuat, nanti gagal ginjal. Ginjalnya jadi rusak. Kalau memang takutnya kuat, mau menyampaikan ke pasangan ini takut nanti dimarahi, takut berantem dan lain sebagainya. Takutnya kuat, ya marahnya jangan kuat. Kalau marahnya kuat, takutnya kuat, itu gagal ginjal. Ini tolong diingat ya. Orang yang sakit pasti ada dosa, itu kuncinya. Tapi orang yang tidak pernah sakit sampai meninggalnya, belum tentu dia tidak punya dosa. Orang muslim, dia sholatnya itu yang amburadul ya, tapi perbuatannya itu baik. Baik itu maksudnya ya tidak emosional, nggak gampang suudzon sama orang. Itu bisa sampai meninggalnya
Dia itu hanya sakit pada saat mau meninggal saja. Biasanya seperti itu. Ada orang yang dia sholatnya itu mulai tertib ya. Nah, pada saat sholat dia mulai tertib, dia mulai sakit. Nah, disitulah Allah menegur bahwa dia itu imannya naik, tapi dosanya juga masih besar. Diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk bertobat di titik dosa-dosanya yang masih dia kerjakan. Selain dia mengerjakan ibadah, dia juga harus mengerjakan mohon ampunan. Jadi orang yang sakit imannya cukup kuat itu beda dengan orang yang sakit yang imannya itu kurang kuat. Jadi orang yang bertahun-tahun gak sakit, kalau sampai sakit parah itu pertanda insya Allah mau mendekati ajal. Biasanya orang yang sholatnya amburadul itu memang ya nggak sakit-sakit. Sholatnya amburadul tapi dia nggak gampang emosi, itu biasanya sehat sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi nanti di akhir hayatnya diingatkan oleh Allah dengan sakit. Dan sakitnya itu biasanya parah ya, sampai opname di rumah sakit. Biasanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan jenang ketan hitam biar nanti makan nasinya nggak banyak ya, karena sudah agak-agak kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.